Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama, Ustadz, jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah ikhtibar atau sungguh kenyataan, Ustadz? Nah, pertama kita harus ralat dulu kalimatnya. Namanya bukan Shirathul Mustaqim, namanya adalah asyirat. Gak ada Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu adanya di dunia. Makanya di surah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka dikatakan siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang terbaik. Jalannya Rasul dan para sahabat, itu namanya siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu adanya di dunia, Pak. Cara kita beragama, cara kita berakidah, jalan kita mentaati Allah, dan ketika kita mencontoh jalan beragamanya Rasul dan para sahabat, itu namanya Shirathul Mustaqim. Adanya di dunia, sedangkan di akhirat namanya as-sirat. Sirat itu, ya Nabi kita mengatakan sirat artinya adalah al-jasru ala dhahri jahannam, sebuah jembatan yang Allah bentangkan di punggung neraka jahannam. Apakah kalimatnya ini majazi atau hakiki? Apakah kiasan atau itu hakikat atau itu realitas? Jawabannya dijawab oleh para ulama kita, jawabannya itu adalah nyata, itu hakikat, dan tidak boleh maknanya ditakwilkan atau dipalingkan. Jadi ingat, sirat itu benar jembatan real, dan di bawahnya ada neraka jahanam, kata Nabi kita yang mulia. Ya, jadi ini harus kita imani, dan hadis ini tidak bisa kita takwil, tidak bisa kita palingkan maknanya. Maka dalam konteks hadis ini, kata Nabi kita yang mulia, pahami hadis ini sesuai dengan teksnya. Ya, dan banyak sifat syirat itu. Ya, kata Nabi kita yang mulia, jembatannya itu sangat tipis, sangat tajam. Dan kemudian di atas jembatan itu ada kail besi yang terus bergerak. Kail besi yang tajam yang terus bergerak. Dan itu akan mengoyak-ngoyak tubuh, merobek-robek tubuh orang-orang yang berjalan di situ. Ya, ketika mereka tidak beriman kepada Allah, ketika di dunia mereka sibuk dengan maksiat, maka mereka akan hancur tubuhnya, kemudian dikoyak, disobek oleh kail-kail yang mengait itu. Dan orang meniti asyirat, ya, dengan sesuai dengan amal perbuatannya, amal solehnya. Ada yang seperti kilat langsung nyampe ke ujungnya. Ada yang seperti mata berkedip langsung nyampe ke ujungnya. Ada seperti orang berkendaraan onta, nyampe dia ke ujungnya. Ada seperti orang yang berkendaraan kuda, nyampe ke ujungnya. Ada yang kemudian dia merangkak sampai kemudian tubuhnya kemudian sobek oleh kail yang mengikat itu, maka kemudian dia sampai juga ke ujungnya sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang berjalan kaki. Nah, ini yang bikin kaget Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau ada yang berjalan kaki meniti syirat, berjalan kaki dia meniti asyirat, maka dia butuh waktu 500 tahun untuk nyampe ke ujungnya. Allahu Akbar. Kalau ada yang berjalan kaki, ini dijelaskan dalam kitab Tafsir oleh awal di Ba'dal Mauti, dan kitab Lumatul yang tekad oleh Imam Ibnu Qudamah. Kalau ada yang berjalan kaki meniti dari ujung ke ujung, dia berjalan kaki, maka dia butuh waktu 500 tahun untuk nyampe ke ujungnya. Kita baru ngaji syirat doang, Pak. Syirat itu dunia udah nggak ada apa-apanya, Pak. Belum kita kaji padang mahsyar, al-haud, hari hisab, hari mizan, masya Allah. Ya, nah, jadi ingat ini makna hakiki. Nah, barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa bedanya dzikir astaghfirullah dan wa atubu ilaih? Nah, semuanya datang dalam bentuk hadis yang sahih. Kalau astaghfirullah itu kita bisa lihat hadisnya di Sahih Muslim tentang zikir habis salat. Ya, kita dianjurkan habis itu kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ada beberapa versi bacaan astaghfirullah. Kalau yang dimaksud dengan zikir-zikir harian, kita pernah baca hadis bahwa Nabi itu beristighfar dalam satu hari, istighfar itu 70 kali, dan riwayat yang lain itu 100 kali. Ini adalah wirid hariannya Nabi. Nabi itu istighfarnya itu 70 atau sampai 100 kali. Maka ada pertanyaannya adalah, zikir yang banyak itu, yang istighfar banyak tadi, yang 70 sampai 100 kali itu, yang istighfar yang seperti apa yang banyak itu?
Maka dijawab oleh para ulama, bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin ada hadisnya, atau di kitab tentang al-adhkar fi sabah wal masa. Maka istighfar yang banyak itu bahkan Nabi membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa, jadi yang sampai 100 kali itu yang Nabi baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu, itu yang Nabi baca. Ya, nah ini yang banyak itu bacaannya. Boleh nggak? Yang tentu boleh. Ya, tapi kalau ini yang muqayyad, ini yang terikat, baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya kalau antum baca buku-buku tentang petunjuk zikir pagi dan petang, maka pada bab berkaitan dengan zikir pagi dan petang, berkaitan dengan istighfar, maka hadisnya adalah baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Masing-masingnya ada keutamaannya, masing-masingnya ada tempatnya masing-masing. Ya, nah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Nah, apakah bisa sholat suruk di rumah bagi perempuan? nah, ini ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Karena ingat, hadis tentang sholat suruk itu berkaitan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Subuh berjamaah di masjid, makanya ini ada khilaf. Tidak ada pendapat yang menyalahkan ini. Pertama adalah pendapat yang mengatakan suruk itu hanya di masjid. Ini pendapat yang pertama, ini pendapat ini fikih. Fikih itu kita butuh berlapang dada untuk memahaminya. Ada yang mengatakan subuh itu khusus di masjid. Kenapa? Karena hadisnya berkaitan dengan man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang subuhnya berjamaah, tsumma yadhkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Habis dia berzikir, ketika dia berzikir dia tidak tersibukkan dengan dunia. Dia tinggalkan dunia sejenak sampai matahari terbit. Maka tata cara pelaksanaan suruk itu bukan ketika matahari terbit. Jadi kalau matahari terbit bunyi nih jamnya, tang 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 tang, gitu. Antum jangan sholat dulu, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh sholat ketika matahari terbit, itu nggak boleh, Pak. Tapi kasih jeda waktu dulu. Kasih jeda waktu 10 menit gitu ya, lebih kurang ya. Baru antum sholat. Itu namanya sholat suruk. Nah, kata Nabi kita, barang siapa yang kemudian dia subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah, sama sekarang. Sekarang kita berzikir nih. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Ya, jadi antum habis subuh boleh dengerin ilmu, boleh baca Quran, boleh berzikir. Habis itu kemudian sholat 2 rakaat. Dan Nabi kita sholat 2 rakaat itu pahalanya sama dengan ya kana kahajjatan wa umratan tamatan. Maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh sempurna. Gitu ya. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan berarti suruk itu hanya di masjid, tidak di rumah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bagi kaum wanita maka boleh suruk di rumah. Dalilnya apa? Adalah pendapat para mujtahid, para ulama kita yang mengatakan bahwa sebenarnya suruk itu sebenarnya tidak ada namanya salat suruk. Ini sebagai pendapat ulama fikih. Yang ada adalah duha yang diawalkan. Nah, suruk itu kondisi sebenarnya kan. Jadi suruk itu kan kondisi. Apa itu artinya suruk? Matahari terbit itu artinya suruk. Jadi namanya kata mereka ini bukan suruk namanya. Ya, suruk itu adalah posisi tempat pelaksanaannya atau posisi waktunya. Jadi sholatnya itu habis matahari terbit. Adapun nama sholatnya itu adalah sholat duha yang diawalkan. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz boleh nggak kalau saya udah suruk atau duha diawalkan? Boleh nggak nanti saya duha lagi? Boleh jawabannya. Boleh jawabannya. Nah, jadi ulama yang kemudian berpendapat suruk itu adalah duha yang diawalkan, maka boleh. Wanita kan boleh duha di mana saja. Asalkan kaidah tadi ditaati. Ya, jadi ibu-ibu kalau di rumah udah sholat subuh gitu kan, udah jangan nonton TV dulu, matiin TV. Iya, ngaji nanti sampai matahari terbit, habis ngaji nanti berzikir sejenak. Nah, nanti mungkin sekitar 10 menit setelah matahari terbit baru ibu-ibu sholat. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa suruk boleh bagi wanita yang sholat di rumahnya. Wallahu a'lam, insyaallah ini yang berpendapat adalah para ulama besar. Ya udah, makanya silakan kita ambil sepanjang pendapatnya apa? Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan yang dijaga dengan pemahaman yang benar. Ya, ini ada khilaf di perbedaan pendapat ya. Kalau saya sarankan ya, kalau memang ingin mengejar suruk, usahakan tetap di masjid. Minta izin sama suaminya untuk bisa ke masjid. Ya, terutama nanti di Sabtu Ahad mungkin ya. Kalau ada kajian, udah ibu-ibu suruknya di masjid gitu ya. Nah, nanti bolehlah kalau kemudian dari Senin sampai Jumat, nanti ibu-ibu suruknya di rumah. Tapi bapak tetap nih suruknya tetap di masjid. Ya, itu kaidahnya ya. Nah, ini khilaf, ini masalah fikih, nggak bisa kemudian kita saklek dengan satu pendapat, ya tapi kita berlapang dada dengan semua perbedaan pendapat. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Nah, orang yang tidak mau sholat, apakah itu berarti Allah tidak menginginkan dia tidak melaksanakan sholat Ustaz?
Iya. Nah, bukan ini kaidahnya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bukan Allah tidak menginginkan, tapi Dia yang memilih jalan. Dia yang memilih jalan keburukan itu. Diingat, kehendak Allah itu kan kalau kita beriman tentang perkara takdir, ada satu rukun takdir namanya al-masyiah, kehendak. Dan kehendak Allah itu Allah juga menciptakan kehendak di hati kita. Jadi ada yang beriman, ada yang mengkufuri, itu jalan yang dia pilih. Bukan Allah yang memaksa dia untuk beriman, bukan Allah yang memaksa dia untuk kufur, dia memilih jalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara hukum fikih, kalau ada orang yang tidak sholat, dia dulu alasannya. Kalau dia tidak sholat itu karena dia malas dia. Apa antum nggak sholat? Saya malas, saya capek, saya sholat, kata dia. Maka orang ini tetap dianggap muslim. Tapi muslim yang sedang melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang yang ninggalin sholat, dia tetap yakin sholat itu adalah perintah Allah, tapi dia malas. Dia muslim, nggak boleh dia dikafirkan. Dia muslim, tapi muslim yang sedang berdosa besar. Tapi kalau kemudian dia nggak sholat dan dia meyakini, saat bagi saya sholat ini nggak wajib ini, saya nggak yakin sholat ini dari Allah, kata dia. Sholat ini bukan aturan Allah, bukan perintah Allah. Udah nggak sholat, tapi kemudian dia meyakini bahwa sholat itu tidak ada umpamanya, maka ini baru kafir. Ya, jadi kalau seandainya kemudian dia nggak sholat, tapi dan dia juga meyakini sholat itu bukan kewajiban, bukan perintah Allah, pakai keyakinan dia, maka ini baru dikafirkan. Tapi tidak semua orang boleh mengkafirkan, ini harus melalui keputusan hakim, ya, para ulama yang alim. Ya, mungkin kalau kita di sini apa, Dewan Fatwanya Majelis Ulama Indonesia itu yang harus memutuskan. Jadi nggak gampang di agama ini mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, itu nggak gampang. Ya, itu butuh apa? Itu butuh keputusan hakim. Ya, kan ada orang kadang-kadang modal ngaji pakai YouTube aja udah berani mengkafirkan orang. Ini kan musibah ini. Dia ngaji baru sekali dua kali gitu ya. Dia dengerin sebentar, mudah kemudian menyesatkan orang. Ini musibah ini. Gitu ya. Jadi nggak gampang dan nggak semua orang boleh mengkafirkan orang ya. Jadi ini ya yang harus kita ingat. Nah, ada pun kemudian apakah Allah berpaling dari dia? Iya. Ya, apakah tanda Allah berpaling? Iya, Allah berpaling dari dia. Kalau dia nggak segera bertaubat, ya, jadi kalau Allah berpaling, jangan sampai dia berpaling juga gitu. Ya, jadi kalau Allah berpaling dari dia nggak sholat, maka kejar, ya, lawan iblis itu. Ya, jangan sampai kemudian ketika dia lalai dengan dunia, dia makin berpaling, makin lalai, nggak boleh begitu. Tapi segera dia sadar bahwa hidup ini sementara, segera dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya ya. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Setiap umat Rasulullah SAW dijanjikan pasti masuk surga. Tapi kenapa ketakutan menghadapi hari penghakiman itu benar-benar menghantui Ustaz? Bagaimana supaya kita lebih tenang menghadapi semuanya? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Di hadis Nabi yang sahih dikatakan, perasaan kita takut dengan hari penghakiman, hari akhirat, perasaan itu jauh lebih baik daripada kita merasa aman dengan hari akhirat kita. Kaidah sunnah mengajarkan, merasa diri ini pendosa, merasa diri ini banyak dosa, itu lebih baik daripada merasa diri ini paling suci. Sunnah Nabi mengajarkan merasa kita itu salah, kita merasa diri kita salah, itu lebih baik daripada kita merasa paling benar. Ada sebuah sabda Nabi yang mulia, ingatkan kita, kata Nabi kita yang mulia, barang siapa yang dia merasa dia banyak dosanya, dia banyak salahnya, fayalqallahu aminan. Nanti orang yang banyak takutnya itu, banyak dosanya itu, merasa dia banyak dosa, maka nanti dia di hari akhirat dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aminan, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan beriman dia bertemu dengan Allah. Tapi barang siapa yang dia merasa dia paling suci, paling alim, paling benar, begitu dia merasanya, maka fayalqallahu athiman. Maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa-dosa. Maka ingat, jadi kalau bapak ibu punya perasaan begitu, kok takut ya? Takut kalau kita matinya mati su'ul khatimah. Takut kita dapatin azab kubur, takut dengan hari akhirat, takutnya kita mudah-mudahan berdampak dengan amal soleh kita. Kan kalau kita takut ya udah, berarti kita beramal kan. Ya, jangan sampai takut-takut doang gitu, tapi malas beramal. Ya, tapi takutnya itu berdampak kepada amal soleh. Ya, itu adalah perasaan yang baik. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita sama kita. Kata Aisyah itu cerita sama kita tentang karakter para sahabat dahulu. Kata Aisyah, wahum yusallun. Sahabat-sahabat dahulu itu mereka rajin sholatnya. Wahum yasumun, mereka rajin puasa wajib dan puasa sunnahnya. Wahum yakumun, mereka rajin sholat malamnya. Orang dulu Pak,
Salat malam itu wajib bagi mereka, Pak. Nggak ada yang absen dari salat malam zaman dulu. Wahum yatasaddaqun, mereka rajin bersedekah. Bayangkan orang dahulu nggak ada yang tercecer amal soleh bagi mereka. Kebaikan semuanya mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi setelah mereka beramal soleh? Kata Aisyah, walakin yakhafun alla yataqabbalahu minhum. Habis mereka beramal soleh, mereka takut kalau amal ibadah mereka itu nggak diterima oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita masih ada rasa takut kita, ya Allah, begitu kerasnya siksa nerakamu, ya Allah. Begitu sakitnya kematian, ya Allah, kita takut, Pak. Mudah-mudahan itu berdampak kepada amal soleh kita, ya, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan untuk kita. Itulah perasaan yang baik, ya. Jadi kalau takut, ya udah. Jadi kalau ditanyakan kenapa ada rasa takut, bersyukurlah. Karena rasa takut itulah anugerah dari Allah. Dengan rasa takut itu kita akan ingat dengan hari akhirat, dan kita tidak akan terlena dengan dunia yang menipu ini. Mata'ul ghurur, dunia kesenangan yang menipu. Alhamdulillah kalau perasaan itu kita miliki. Barakallahu fiikum. Nah, demikian jemaah kajian kita karena waktunya sudah siang. Afan ya kalau agak kebablasan waktunya. Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dalam keimanan, mewafatkan kita nantinya dalam keimanan, dan mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Hidup yang mulia itu, kata para ulama, hidup yang mulia itu bukan sehidup semati. Hidup yang mulia itu dengan orang yang kita cintai bukan sehidup semati. Tapi hidup yang mulia itu adalah sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Maka kalau hari ini kita mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak-anak kita, doa sama Allah agar kehidupan kita tidak hanya sebatas hidup mati, tidak. Tapi kita berharap orang-orang yang kita cintai di dunia ini nanti kembali bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hidup yang baik itu sehidup sesurga. Ya, karena kalau sehidup semati, Pak, itu hanya teori, Pak. Ya, banyak pasangannya sudah mati, dia kan nggak nyusul dia kan. Ya, dia tetap aja nanti sesuai dengan takdir dan ajalnya. Nah, tapi ingat, yang kita raih adalah sehidup sesurga. Doa sama Allah agar nanti Allah kembali mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita yang berjasa sama kita, ya, orang yang kita cintai agar bersama kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tersalah. Ya, nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.